Susi, selamat siang. Kita lihat pergerakan indeks harga saham gabungan ya. Kalau kita lihat sebetulnya sentimen hari ini mungkin tidak Sepi terlalu ya? banyak ya, cukup sepi ya. Mhm. Tapi ada optimisme dari para pelaku pasar yang kemarin-kemarin perdagangan tengah hari biasanya lesu begitu ya. Tapi hari ini cukup stagnan, berada di zona hijau, cukup ada tenaga ya, cukup ada pembalikan arah di zona hijau dan di satu sisi juga kita lihat nilai transaksi juga cukup ramai hari ini Iya, sebetulnya. Jadi udah apa rame. yang dilihat oleh para pelaku pasar hari ini begitu? Kalau saya sih melihat, pasar terutama investor udah mulai optimis lagi ya bahwa Mhm. IHSG kita ini masih lanjut bullish. Karena kan satu sisi meskipun di pekan ini kita sepi sentimen, tapi kan pekan sebelumnya itu sudah banyak data-data yang rilis yang menunjukkan bahwa ekonomi kita sudah cukup stabil, bertumbuh di atas 5%. Apalagi ada rencana nanti Menteri Keuangan yang baru melakukan redenominasi rupiah, harusnya itu bisa menjadi kabar baik, karena kan salah satu cirinya kalau mau melakukan redenominasi rupiah itu ekonomi harus stabil, gitu Mhm. kita sudah ada. Kemudian selain itu inflasi juga harus terjaga, kan inflasi kita kan masih berada di level 2,8%, masih di batasnya. Jadi ketika kita menuju ke situ, ekonomi itu harus baik dulu. Nah, Ya. berarti kan ini menunjukkan bahwa ekonomi Indonesia harus menuju ke sana dulu, stabil dulu. Mhm. Kalau enggak ya nanti adanya panic selling, akhirnya ya nanti bisa gagal. Karena kan ada beberapa negara yang gagal melakukan hal tersebut, kayak misalkan Brasil gagal, bahkan Rusia, Korea Utara itu pernah gagal dalam melakukan redenominasi mata uang mereka. Nah, kemudian kalau satu sisi kita juga melihat hari ini beberapa sektor yang naiknya cukup signifikan, ada non cyclical, yaitu memang diisi oleh saham-saham consumer goods ya. Kita ketahui penjualan retail kita tuh kemarin ternyata tumbuh gitu ya, masih tumbuh di level yang optimis, berarti kan menandakan bahwa kepercayaan masyarakat dan ternyata dalam transaksi makanan, minuman, kemudian tembakau itu masih cukup tumbuh. Akhirnya ya hari ini terapresiasi saham-saham consumer goods juga cukup menguat signifikan ya. Kemudian transportasi, karena kita menjelang Nataru biasanya memang beberapa sektor yang biasanya terimbas cukup baik itu Mhm. biasanya sudah menunjukkan kenaikan menjelang nanti kita liburan Nataru di akhir tahun. Kemudian untuk infrastruktur, ya kalau kita lihat memang beberapa saham-saham di telekomunikasi ya sudah merilis kinerja keuangannya, ada Telkom, Isat, yang di mana pertumbuhannya cukup signifikan. Oke. Nah, kalau kita lihat kan ini sudah memasuki, menjelang akhir tahun begitu ya, sekitar, bahkan sudah mulai memasuki pertengahan bulan November dan di Mhm. satu sisi juga kita biasa melihat di akhir tahun kan biasa ada window dressing ya. Nah, Yes. apalagi juga dengan adanya sentimen, government shutdown Amerika Serikat yang mungkin akan segera berakhir begitu, tinggal menunggu keputusannya seperti apa. Nah, apakah kombinasi akhir tahun dan kombinasi sentimen dari government shutdown Amerika Serikat yang akan segera berakhir ini artinya akan memboost laju indeks harga saham gabungan kita lebih tinggi lagi di akhir tahun ini begitu dan seberapa seberapa jauh potensi penguatan yang mungkin terjadi? Ya, shutdown ini kan sebenarnya udah berjalan kurang lebih 42 hari ya, Iva ya. Dan direncanakan kemarin sudah ada rundingan dari Senat Amerika Serikat bahwa Mhm. kemungkinan Rabu atau Kamis waktu AS kemungkinan sudah dibuka kembali karena sudah ada perencanaan anggaran hingga Januari 2026. Nah, kalau teman-teman perhatikan semalam indeks Wall Street tiga-tiganya Dow Jones, Nasdaq, S&P itu menguat signifikan. Jadi menurut saya hari ini harusnya bisa menjadi apresiasi juga untuk salah satu indeks berkembang, salah satunya adalah IISG, karena kan secara ekonomi kita tuh tumbuhnya masih lebih bagus. Amerika Mhm. masih defisit, kita masih surplus, bertahan surplus. Jadi menurut saya efek shutdown yang kemungkinan akan berakhir ini juga menjadi salah satu sentimen yang baik, dan juga menjelang Nataru biasanya banyak sektor yang akan diuntungkan. Dan mengingat menurut saya tahun ini akan ada window dressing karena banyak program-program pemerintah itu baru jalan di kuartal 4. Jadi harusnya efeknya nanti di awal tahun dan juga di akhir tahun itu udah cukup kelihatan. Jadi menurut saya harusnya dari sisi permintaan atau daya beli sudah mulai ada peningkatan, terbukti dari penjualan retail kita masih tumbuh. Jadi harusnya pasar harus pesta dulu nih Pak. Karena kemarin yang saya sempat sebutkan raja terakhir udah mulai naik nih. Jadi Iya. ini udah menjadi tanda-tanda pesta ya, terutama untuk ISG kita. Oke. Nah, mmm, kalau kata, Pak Menteri ya, Menteri Keuangan begitu ya, Pak Purbaya menyebutkan, bahwa ada potensi pergerakan indeks harga saham gabungan bisa menyentuh level 9.000 di akhir tahun ini. Tim riset CNBC Indonesia mostly mengatakan sekitar 8.500 begitu, termasuk Mhm. Susi ya, Oh kemarin-kemarin iya, menyatakan saya yang sekitar bilang emang. 8.500 begitu. Tapi hari ini pergerakan indeks harga saham gabungan kita sepanjang pekan ini dari hari Senin, Selasa, Rabu ini di kisaran 8.400 dan hari ini juga cukup konsisten begitu. Nah, apakah artinya mungkin ada revisi ke atas begitu dari tim riset CNBC Indonesia, ada potensi mungkin 8.600, 8.700 di bulan Desember nanti?
Nah, kalau ini saya butuh confirm Bank Indonesia apakah akan pangkas suku bunga atau tidak di bulan Mhm. ini. Kalau misalkan melakukan pangkas suku bunga, menurut saya nggak menutup kemungkinan bisa lebih dari 8.500. Karena kan kemarin kita lihat kan rupiah kita kan sebenarnya udah cukup riskan gitu ya, hampir udah sempat nyentuh level 16.700 bahkan. Nah, kalau Bank Indonesia menahan suku bunga, menurut saya nggak ada booster. Tapi kalau ada booster lagi, tiba-tiba ada program yang baru lagi gitu ya, kemudian Bank Indonesia cut rate, menurut saya nggak menutup kemungkinan saya naikin jadi 8.700 lah gitu ya. Mhm Diskon mhm. sedikit kita ambil angka pesimisnya aja. Tapi kalau misalkan Bank Indonesia menahan suku bunga, menurut saya belum ada booster. Tapi dengan pergerakan di level saat ini yang menuju 8.500 itu sudah cukup baik ya. Mhm Jadi mhm. kita tinggal tunggu saja lanjutannya di window dressing di Desember nanti. Oke, potensi dari Bank Indonesia memangkas suku bunga sendiri seperti Nah, apa harus ada begitu? boosternya dulu Nah, nih, tapi Pak. potensinya ramalan potensi dari tim riset sendiri untuk KBI di akhir tahun seperti apa? Nah, kalau saya kan melihat, rupiah kita saat ini kurang baik ya pergerakannya Mhm. di 16.680. Menurut saya ya kalau misalkan nanti menjelang cut rate masih bertahan di situ bahkan nyentuh 16.700, nggak menutup kemungkinan ya BI kembali menahan. Tapi kalau rupiahnya justru cenderung melemah, cenderung menguat, dolarnya melemah gitu karena shutdown kan sudah mulai berakhir, harusnya ini bisa menjadi kabar yang baik. Tapi kalau misalkan rupiahnya sudah mulai menguat, harusnya sih BI, nambah booster program pemerintah gitu, karena kan sebenarnya program pemerintah udah banyak ya yang dilakuin buat, tujuannya untuk growth, untuk meningkatkan daya beli. Nah, tapi harus ditambah lagi nih sama cut rate. Kalau lanjut cut rate ya menurut saya ya nggak menutup kemungkinan ISG bisa tumbuh di 8.700 bahkan ya seperti Pak Puribaya bilang di 9.000. Harus ada booster lah gitu di Oke luar oke, itu. jadi boosternya seperti apa ini yang nanti akan menggerakkan market kita Mhm. di akhir tahun begitu. Nah tapi balik lagi ke rupiah ya, kita melihat rupiah memang tampak cukup struggling dalam beberapa waktu terakhir dan bahkan hari ini juga berada di 16.700-an begitu. Dan kita juga redaksi CNBC Indonesia juga menyoroti kan sebetulnya dari sisi pergerakan nilai tukar rupiah terhadap ringgit Malaysia, terhadap baht Thailand yang juga terus terdepresiasi begitu. Nah, apa yang sebetulnya menjadi katalis utama untuk, depresiasi rupiah sebetulnya, Susi? Kalau saya sih melihat gini, satu sisi pertumbuhan ekonomi kita tuh masih tumbuh di 5,04%. Tapi perlu dicatat APBN kita tuh masih defisit gitu. Ini kan memang agak menjadi pertanyaan juga buat investor gitu. Sampai kapan kita masih mau defisit? Kita secara neraca dagang kita surplus, tapi APBN kita tuh selalu defisit. Menurut saya itulah akhirnya yang mendorong katalis rupiah kita masih kurang baik gitu. Kemudian kan ada satu sisi harusnya yang nanti yang bisa menjadi booster adalah redenominasi gitu. Kalau misalkan itu, harusnya kan rencananya 2000 tahun depan gitu ya, tapi sepertinya dipending dulu karena menunggu ekonomi kita cukup stabil dan kita juga nggak tahu di tahun depan ada, eee, istilahnya ada kebijakan, dari sentimen global apa yang akhirnya mendorong ekonomi kita juga kembali goyah. Jadi kalau menurut saya sih, untuk rupiah memang agak sulit ya bertahannya untuk saat ini, jadi makanya mata uang tetangga kita justru akhirnya performanya jauh lebih baik karena mungkin satu sisi ekonomi, yang lain tumbuhnya juga lebih stabil dibandingkan dengan kita. Karena kalau kita lihat kuartal 3 itu pertumbuhannya justru cenderung lebih kecil loh dari kuartal 2. Kuartal Mhm 2 itu kan mhm. 5,12. Nah, yang di kuartal ini cuma 5,04. 5,04% aja. Jadi menurut saya itu akhirnya menjadi dorongan ya performa untuk mata uang kita itu belum cukup baik.